Kronologi detail, minggu per minggu. Mencakup 52 minggu, konflik geopolitik global, minggu 1 hingga 4. Fase kejutan dan serangan Israel gagal total. Minggu 1, Israel meluncurkan Operation Iron Fist dengan 180 jet, menyerang 40 target nuklir dan pangkalan Iran. AS mengirim 2 kapal induk. Hezbollah membalas dengan 6.000 roket per hari ke Israel, menyebabkan Tel Aviv padam 3 hari. Houthi menenggelamkan 12 tanker GCC. Harga minyak melonjak menjadi $320. Protes besar di New York. Minggu 2, Israel mencoba invasi darat kecil ke Lebanon Selatan dengan 5.000 pasukan. Hezbollah dan IRGC Quds Force menghancurkan 60% pasukan Israel dalam 48 jam menggunakan swarm drone Iran. Satelit Rusia memberikan data real-time ke Iran, menyebabkan 2 Desember Destroyer Amerika Serikat tenggelam di Teluk Oman. 380 korban tewas. Minggu 3, AS dan Israel membombardir Teheran dan Isfahan secara massal. 31 komando provinsi Iran aktif. Setiap provinsi menembakkan 400 sampai 600 drone murah per hari. 1 kapal induk ASA rusak berat oleh swarm dan rudal hipersonic China. Laut Merah 100% tertutup. Eropa mengumumkan netral total. Minggu 4, Kongres Amerika Serikat melakukan voting darurat. 35% anggota meminta stop now. Israel meminta bantuan darurat Amerika Serikat, namun Barat menolak. Total korban AS dan Israel mencapai 1.100 tewas. Minggu 5 hingga 12, fase attrition dan kehabisan rudal Barat. Setiap minggu, Iran memproduksi 12.000 drone murah dari pabrik bawah tanah di 31 provinsi. AS dan Israel kehabisan Patriot dan Arrow Interceptor. Minggu 7, Israel menyerang fasilitas nuklir Fordo dengan F-35. Iran membalas dengan 8.000 roket ke Israel. Ditambah swarm drone ke pangkalan AS di Diego Garcia. 1 kapal induk AS kedua tenggelam. Houthi menguasai Bab el-Mandeb sepenuhnya. Minggu 9, ekonomi Israel ambruk. GDP turun 22% dalam 9 minggu. Demonstrasi 400.000 orang di Tel Aviv. AS mengalami inflasi 15%. Harga bensin mencapai $8,5 per galon. Minggu 11, Cina mengirim 300 rudal anti-kapal dan sistem jamming satelit ke Iran. Pesawat Israel dan AS tidak bisa terbang bebas di atas Iran. Korban AS dan Israel mencapai 2.400 tewas. Minggu 13 hingga 26. Fase perang total dan desentralisasi Iran terbukti ampuh. Minggu 15, AS dan Israel mencoba operasi gabungan Desert Hammer dengan 8.000 pasukan. Mereka mencoba mendarat di pantai Iran Selatan. 31 provinsi lokal dan swarm drone menghancurkan 70% pasukan dalam 5 hari. Minggu 18, Hezbollah menembakkan 12.000 roket per hari selama 7 hari berturut-turut. Iron Dome Israel habis 65%. Israel mundur dari Lebanon Selatan. Minggu 22, Rusia memasok S-500 dan rudal hipersonik Zircon ke Iran via Irak. 3 kapal perang AS rusak berat di Samudra Hindia. Minggu 25, polling AS menunjukkan 71% rakyat ingin mundur segera. Demo 3 juta orang di 60 kota. Israel kehilangan 850 tentara di front Lebanon. Minggu 27 hingga 39, fase kehabisan dan tekanan domestik maksimal. Setiap minggu, produksi drone Iran meningkat menjadi 18.000 per bulan. AS kehabisan stok Tomahawk dan JDAM. Minggu 30, Israel menyerang langsung markas IRGC di Teheran. Balasan Iran, 15.000 drone dan roket ke Israel. Bandara Ben Gurion tutup 3 minggu. Minggu 34, Kongres AS melakukan Voting War Powers Act 2026 untuk membatasi dana perang 60%. Presiden AS terancam impeachment. Minggu 38, Houthi dan Iran menguasai seluruh Laut Merah dan Selat Hormuz. Minyak $420 per barel. Eropa dan Asia berteriak meminta gencatan senjata. Minggu 40 hingga 52. Fase negosiasi dan kekalahan strategis AS dan Israel. Minggu 42. AS dan Israel mencoba serangan terakhir final strike
Dengan 300 jet dan B-2, mereka menghancurkan 30% infrastruktur Iran, tetapi 31 provinsi tetap memproduksi drone. Minggu 45, China mengumumkan Beijing Peace Initiative dan menawarkan mediasi. Harga minyak mencapai $450, memicu resesi global. Minggu 48, demonstrasi terbesar dalam sejarah AS dengan 4 juta orang. Israel meminta gencatan senjata. Ekonomi Israel kolaps. Minggu 50, Iran setuju gencatan senjata dengan syarat. AS dan Israel keluar total dari Teluk Persia dan Lebanon. Hormuz dan Bab el-Mandeb dibuka, tetapi dikendalikan Iran. Sanksi dicabut. Minggu 52, penandatanganan gencatan senjata Beijing. Pada 15 Desember tahun 2026, Presiden Amerika Serikat mundur 2 minggu kemudian. Netanyahu lengser, Iran parade kemenangan di Teheran, Hezbollah, dan Houthi diluelukan sebagai pahlawan dunia Islam. Kesimpulan detail.